pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Ini baru Jenderal, Kasat minta maaf dan pecat penyerang Polsek Ciracas, ditulis oleh Ronindo dari siwa.com. Kasus penyerangan Polsek Ciracas jelas menyisakan keprihatinan kita bersama. Ada hoaks yang disebarkan oleh seorang oknum anggota TNI yang membuat framing dia dianiaya. Faktanya dari saksi dan CCTV menunjukkan bahwa itu murni kecelakaan karena gagal menyalip. Ketika melaporkan ke pemimpinannya, dia memberi pengakuan sesuai fakta. Tapi ternyata setelah itu dia mengabarkan berita yang sifatnya hoaks kepada rekan-rekannya. Maka semangat Korsa pun muncul, tapi salah alamat. Akibat tindakan oknum tersebut, efeknya bukan hanya kepada para rekan dari si oknum yang kena getahnya dan keluarga mereka masing-masing. Efek atau dampak paling parah adalah para anggota polisi yang ikut jadi korban dan terutama mencoreng nama TNI. Akibat perbuatan yang sangat konyol tersebut, maka Kasat Andika Perkasa pun meradang dan mengambil tindakan tegas. Sikap kesatria langsung muncul dari beliau yang mengetahui kesalahan anak buahnya memang tak bisa ditolerir. Bagi penulis, langkah permintaan maafnya itu secara langsung menunjukkan si Kasat tersebut tak hanya malu, tapi sangat murka dengan kelakuan oknum anggota TNI tersebut yang sangat memalukan. Sikap permintaannya juga menunjukkan Kasat menyadari bahwa dia ikut mengambil tanggung jawab itu. Oknum itu tetaplah dalam Korps TNI dan sebagai pimpinan tertinggi dia mewakili para oknum itu untuk menunjukkan permintaan maaf atas aksi sewenang-wenang dari sang oknum prajurit tersebut. Beliau juga tentunya mengambil langkah yang sangat tegas. Langkah beruntun yang teramat tegas dilakukannya yaitu kepada anggotanya yang terlibat penyerangan Polsek Ciracas adalah sebagai berikut. Pertama, dikenai hukuman pidana. Kedua, juga dipecat dari TNI. Dan ketiga, disuruh untuk mengganti rugi kerusakan. Sebagai Panglima di TNI, beliau mengambil keputusan yang sebenarnya berat bagi dirinya sendiri. Tapi dia menyatakan dia rela kehilangan prajurit daripada nama TNI dirusak oleh tingkah laku yang sangat tak bertanggung jawab. Ini baru namanya Panglima TNI yang benar-benar menjaga sumpah prajurit dan ingin menjaga kehormatan TNI agar menjadi korps yang menjaga keamanan dan ketertiban serta jadi pengayom rakyat. Jika hal itu dibiarkan atau tak ditindak tegas, maka publik jelas akan kehilangan kepercayaan kepada TNI. Karena itu, langkah Pak Andika menunjukkan aksi yang benar-benar menunjukkan tindakan keadilan dan penegakan kebenaran. Dengan kata lain, Kasat turut berperang melawan segala bentuk hoaks dan provokasi yang justru menjadi musuh utama bangsa ini. Langkah Pak Andika seharusnya menjadi inspirasi dan teladan yang harus diikuti oleh para pimpinan di setiap institusi pemerintahan. Jika langkah ini dilakukan, maka oknum penghasut dan penyebar hoaks akan berpikir panjang dan tak akan coba-coba lagi merongrong keamanan dan ketertiban di tengah bangsa ini. Bayangkan, tak tanggung-tanggung hukuman berat menanti dan ini akan menjadi konsekuensi terberat bagi para tersangka. Hukuman tambahan atau pemecatan ini menjadi pukulan yang berat bagi para penyerang yang terhasut oleh sang oknum. Sinyal bentuk hukuman tambahan diberikan melalui pernyataan sang jenderal. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan, semua yang diperiksa ini sudah memenuhi pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, kata Jenderal Andika dalam jumpa pers di Mabes TNI AD Jakarta Pusat, Minggu 30 Agustus 2020. Selain pasal pidana yang dilanggar masing-masing akan beda satu dengan yang lainnya, kita akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya yaitu pemecatan, tegas Andika. Jenderal Andika tidak mau nama TNI dirusak oknum-oknum ini. Baginya, TNI AD tak masalah kehilangan puluhan prajurit yang melanggar sumpah dengan melakukan penyerangan ini. Sang jenderal meminta sumpah prajurit itu yang baginya dan bagi para prajurit TNI itu adalah harga mati. Ini baru jenderal. Sebagai sosok panglima tertinggi yang memiliki komando bagi anak buahnya, langkah dari Kasat ini jelas patut diapresiasi. Beliau tak mau tahu alasan yang dipaparkan oleh para penyerang yang terhasut. Pastinya semua akan diproses hukum. Tapi tindakan Kasat ini melempar sinyal agar para prajurit jangan lagi mencoba-coba mengulang dengan aksi dan modus operasi yang sama. Bravo, aksi Pak Andika Perkasa. Lanjutkan ketegasan, keadilan dan kebenaran dalam kepemimpinanmu dalam memimpin TNI dan menjadi penegak Pancasila dan NKRI. Bravo Bunike, Pertamina ngelaba 6 triliun bukan karena komut yang banyak mulut. Ditulis oleh Ronindo dari siwa.com. 2 hari lalu penulis membaca soal Petronas. Menarik sekali karena perusahaan migas dari negeri jiran ini tetap bertahan di tengah pandemi tanpa mengalami kerugian yang minus. Turun so pasti. Ini yang membuat penulis penasaran.
Ternyata Petronas ini luput dari pengamatan, padahal Petronas ini eksis dan bukankah strategi cerdik mereka perlu diintip dan dipelajari, bukan? Petronas masih ngelaba di kuartal pertama sebesar 1,03 miliar US dollar atau sekitar 12 triliun lebih. Itu pun estimasinya di bawah target. Bandingkan, di periode yang kurang lebih sama, Pertamina merugi 11 triliun. Petronas berharap bisa membalikan keadaan lagi dengan mengejar laba di kuartal berikutnya. Petronas di kuartal berikutnya masih tetap menanggung untung, walau tak sebesar kuartal sebelumnya. Intinya tak sampai minus. Oh ya, Petronas dulu malah berguru dan belajar dari Pertamina Indonesia. Jadi jelas ya, masih ada kok perusahaan migas yang tetap eksis karena narasi yang beredar itu adalah seolah-olah semua perusahaan migas pada limbung dan kolaps. Jadi ini menjadi faktor untuk membela Pertamina yang diserang karena kerugian yang fantastis tersebut. Netizen termasuk pembela Ahok tentunya ingin mencari data pembanding untuk menangkal serangan yang menyasar ke Ahok. Betul mereka mengutip dan menyodorkan data bahwa perusahaan migas top dunia itu limbung dan ambyar kena dampak pandemi. Tapi menurut penulis, ini kan opini. Perbandingan yang dipakai hanya ke perusahaan-perusahaan yang notabene ada di negeri jauh di seberang. Bok cari pembanding di negeri tetangga yang kerugiannya tak separah perusahaan-perusahaan kelas dunia termasuk Pertamina sendiri, malah masih menanggung untung gede. Membandingkan dengan DKI tentunya tak head to head karena DKI bukan perusahaan migas. Perbandingan itu jelas tak tepat karena yang memakai alasan untuk mengkritik sang gubernur ibu kota pasti akan terhenyak kalau disodori fakta kerugian kas negara kita sendiri. Kalau membandingkan dengan pemerintah yang merugi ratusan triliun atau diperkirakan 316 triliun juga nggak tepat. Maka pembanding yang harus dipakai ia dengan perusahaan migas yang luput diulas para netizen termasuk para jurnalis dan penulis di media ini. Lantas alasan yang dikemukakan untuk membela Pertamina serta Ahok itu adalah karena faktor pandemi. Kelihatan masuk akal saja dengan memakai data perusahaan migas top dunia yang berderet ambyar tersebut. Tapi terkuak, di tengah pandemi maka lihatlah Petronas. Mereka merugi tapi tak sampai minus. Bahkan fakta di dalam negeri sendiri menunjukkan di tengah pandemi Pertamina toh akhirnya meraih untung juga. Dan penulis di sini langsung menyebut saja, penulis tak setuju dengan anggapan laba Pertamina itu karena kepemimpinan Ahok di Pertamina seperti yang ditulis penulis sebelah. Ya jelas, lihat saja pernyataan dari pimpinan Pertamina yang menjelaskan rahasia keuntungan Pertamina. Fajriah Usman, Vice President Corporate Communication Pertamina di Jakarta, 27 Agustus 2020 mengatakan bahwa manajemen Pertamina telah berhasil menjalankan strategi dari berbagai aspek, baik operasional maupun finansial, sehingga laba bersih pun beranjak naik sejak Mei sampai Juli 2020 dengan rata-rata sebesar 350 juta US dollar setiap bulannya. Pencapaian positif ini akan terus mengurangi kerugian yang sebelumnya telah tercatat. Manajemen Pertamina loh, bukan karena kepemimpinan Ahok. Pertama masih di bawah kendali Bu Nike Widiawati kan? Ataukah Bu Nike sudah menyerahkan kendali kepemimpinan ke Ahok? Penulis minta data, sekali lagi data valid. Kalau perlu dengan statistik bahwa adalah kepemimpinan Ahok yang mengubah dan membalik laba ini seperti opini sang penulis tersebut. Silahkan beropini, tapi tentu didasarkan data valid. Kalau tidak, itu semua terlihat lebih fantasi dan ilusi semata. Penulis sekali lagi hanya ingin data semata. Tuliskan dengan detail dan terperinci. Jangan berdalih, oh ini opini semata. Jadi jelas di Pertamina itu adalah tim raksasa yang bukan di bawah kendali satu tangan yang disebut-sebut oleh penulis sebelah. Nah, menarik bukan kalau kita membahas dengan logika yang waras dan cerdas untuk membedah kinerja Pertamina dan Petronas di tengah pandemi. Fajriah mengklaim bahwa laba Pertamina itu mulai meningkat pada bulan Mei sampai Juli. Dengan perbaikan di segala aspek, maka Pertamina pun menangguh untung. Tentu saja, perbaikan kinerja tidak semudah membalikan tangan. Perlu proses dan perlu waktu. Sekarang ini sudah terlihat dengan kerja keras seluruh manajemen dan karyawan, kinerja Pertamina mulai pulih kembali, katanya. Ini, kerja Ahok itu hanyalah memonitor untuk keuangan agar tak ada penyimpangan dan penyelewengan. Makanya dia menggandeng KPK. So, sejauh itulah dia menyatakan proses kerjanya. Jadi kalau ada narasi seolah-olah Ahok yang berada di balik keberhasilan laba Pertamina, ini sangat memprihatinkan. Kerja di Pertamina itu bukan solo cuy. Narasi seperti itu jelas mau menihilkan peran kerja keras dan senyap Direktur Pertamina Bu Nike dan para petinggi Pertamina lain, termasuk yang dari hulu sampai ke hilir, yang berupaya keras untuk mengejar laba di tengah pandemi.